firman Tuhan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 8. 1 Petrus bab 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Saya Romo Karolus Putranto Trihidayat, biasa dipanggil Romo Uut. Pasti banyak yang belum kenal. Ya kan, belum kenal semua kan nih. Wajah-wajah heran semua. Saya dari Kuskupan Agung Jakarta, tinggal di Wisma Samadhi. Kalau saya sebut Samadhi, Bapak Ibu ingatnya siapa? Bukan, Romo Yus lebih terkenal. Ya, Romo Yus Direktur Samadhi, saya tinggal bersama beliau, kakak kelas saya. Apalagi yang perlu diomongin ya. Ya, kalau saya lihat Bapak Ibu hadir di sini, wah ini wajah-wajah segar ini ya, wajah-wajah ceria. Kayaknya mayoritas oma opa ini ya, yang siap bertempur melawan setan ya. Kalau anak-anak muda masih belum siap kayaknya ya. Baik, hari ini kita berbicara tentang pertempuran rohani. Tapi saya perlu membahas satu hal ya. Saya tidak akan bicara tentang supranatural. Biasanya kalau saya mau ngomong soal supranatural, saya ngajak teman saya yaitu Mas Aga. Apa itu supranatural, Romo? Supranatural yang berkaitan dengan klinik ya, dengan perdukunan, dengan sihir. Nah itu saya nggak akan bicara malam ini. Itu jatahnya Mas Aga, teman saya. Mas Aga itu orang Katolik, mantan frater, kakak kelas saya juga, adik kelasnya Romo Yus. Cuman dia diberi Tuhan satu talenta, ya, kemampuan yang disebut indigo. Nah, dia bisa itu. Tapi itu dia bawa untuk kehidupan rohani dia. Jadi dia nggak buka praktek dukun, ya, enggak. Tapi itu semua dia pakai, dia bawa untuk membantu orang semakin tekun berdoa. Maka kali ini, malam ini saya tidak akan membicarakan hal-hal yang supranatural. Saya akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Yaitu misalnya godaan-godaan yang kerap kali kita hadapi. Ciri-ciri godaan dari si jahat itu apa? Karena godaan si jahat itu nggak lepas dari ciri-ciri si jahat. Nah, Bapak Ibu bisa tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau setan jadi manusia, itu punya 3 ciri. Kalau setan jadi manusia kayak kita, dia punya 3 ciri. Ciri pertama cantik atau ganteng. Makanya yang sebelah kirinya cantik atau ganteng, hati-hati itu ya. Kenapa? Karena setan itu kalau pengen menggoda perlu daya tarik fisik ya. Kalau nggak menarik, susah menggoda. Tapi kalau hanya fisik, itu juga kurang hebat. Maka yang kedua, cantik ganteng gak cukup, maka setan kalau jadi manusia tidak hanya cantik dan ganteng, tapi juga cerdik, pintar. Setan itu punya gelar pangeran pembohong. Karena yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Maka setan itu kalau jadi manusia, cantik atau tampan, tapi sekaligus cerdik. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Ciri yang ketiga, setan kalau jadi manusia tidak hanya menarik, tidak hanya cerdik, tapi nggak punya dengkul. Kenapa nggak punya dengkul? Karena dia nggak akan mau berlutut di hadapan Tuhan. Maka coba lihat kiri kanannya, dengkulnya ada nggak? Ya nggak punya dengkul. Pergi kau dari sini ya. Ya itu, makanya setan itu nggak punya dengkul karena apa? Dia sombong. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sementara manusia yang paling mulia adalah manusia yang dapat berlutut dan berdoa. Karena manusia yang mengandalkan Tuhan itu adalah manusia yang paling mulia. Sementara setan itu tidak mau berlutut, tidak mau mengandalkan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di film-film, setan itu nggak pernah jalannya normal kan ya. Entah dia melayang, entah dia lompat-lompat,
entah dia ngesot, ya. Karena nggak punya dengkul. Nah, ini pengantar supaya kita tahu bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana setan itu bekerja, bagaimana kita bisa wanti-wanti. Seperti yang dikatakan Santo Petrus, berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi mangsa dari iblis atau setan itu. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Kita akan ini sudah saya bahas di beberapa paroki dalam sebuah seminar. Biasanya seminarnya itu 4 sampai 5 jam. Karena ada 2 pembicara, saya dan Mas Aga ya. Biasanya tentang sejarah setan, lalu juga ada kuasa gelap, lalu ada eksorsis, dan ada praktek eksorsis ya. Tapi tentu tidak semuanya kami praktekkan, karena kalau mau praktek eksorsis harus ada yang bersedia kemasukan dulu ya kan. Nggak ada yang mau kemasukan ya. Jadi kecuali di satu paroki kemarin itu ada yang manifestasi. Oke, maka kita akan melihat dulu bagaimana setan. Siapakah setan? Ketika kita mengenal setan menurut tradisi dan kitab suci, kita bisa lebih sadar dan bisa lebih waspada. Oke, lanjut. Kita akan melihat pendekatan biblis. Jadi kita akan melihat 3 ayat, 3 perikop dalam Perjanjian Lama yang membantu kita untuk mengenal setan. Setan itu dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai orang yang suka menuntut. Kok orang, setan bukan ya? Pihak yang suka menuntut, pihak yang suka menggoda, dan pihak yang berseberangan dengan Allah. Inilah setan dalam Perjanjian Lama yang suka menuntut, yaitu cari-cari kesalahan, yang suka menggoda, dan yang memusuhi Allah. Oke, lanjut. Nggak kelihatan ya? Kecil sekali. Nanti akan saya sharingkan bahannya, tapi saya akan mengatakan begini. Dalam Perjanjian Lama, ayat kitab suci pertama yang menyebut setan itu kira-kira ada yang tahu nggak? Ayat pertama dalam Perjanjian Lama yang menyebut setan, kitab apa itu? Kitab apa? Kitab Perjanjian. Di mana ada setan di kitab Perjanjian? Di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus nggak ada setan, adanya ular ya. Itu kan setan ngomong, enggak, ular ya ular ya. Setan ya setan, beda ya. Nanti kemudian akan dijelaskan kenapa kemudian lama-lama kita berpikir ular itu setan, itu nanti. Tapi kitab suci tidak pernah menyebut ular itu setan ya. Kasihan loh ular loh. Kenapa kasihannya? Ketika Adam jatuh dalam dosa, ditanya Tuhan kan, siapa yang menggoda kamu untuk makan buah itu? Adam menunjuk Hawa ditanya sama Tuhan, siapa yang menggoda kamu? Hawa menunjuk ular ditanya sama Tuhan, nggak bisa nunjuk karena nggak punya tangan ya. Makanya kasihan ular, udah nggak punya tangan dibilang setan lagi. Nah, perikop pertama dalam kitab suci yang menyebut nama setan itu ada dalam kitab Zakaria, ditulis abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kitab tertua dalam Perjanjian Lama yang menyebut setan itu kitab Zakaria. Dalam kitab Zakaria, setan disebut sebagai salah satu malaikat Allah. Jadi setan sebagai salah satu malaikat Allah, maka tinggal bersama malaikat-malaikat lainnya dan tinggal bersama Allah juga. Artinya setan dalam kitab Zakaria belum menjadi malaikat yang jahat, belum. Malaikat yang disebut setan ini punya tugas. Semua malaikat punya tugas. Contohnya, malaikat yang menjadi pemimpin bala tentara malaikat namanya siapa? Mikael. Malaikat yang membawa kesembuhan, Rafael. Malaikat yang membawa berita dari surga ke dunia, Gabriel. Nah, Gabriel ini ada yang bagus nih, karena Gabriel itu tugasnya mirip dengan satu dewa yang ada di Yunani. Seperti Gabriel, dewa ini bawa berita dari dewa-dewi ke manusia. Gabriel kan juga gitu, bawa berita dari Allah ke manusia. Ada yang tahu nggak nama dewa ini siapa? Ini dewa kesayangan ibu-ibu, Dewa Hermes. Dewa Hermes itu punya tugas membawa berita dari dewa-dewi di Olympus ke dunia. Maka semua malaikat punya tugas. Pertanyaannya, kalau setan itu salah satu malaikat,
dia tinggal bersama malaikat lainnya, dia tinggal bersama Allah. Apa tugas setan? Tugas setan adalah menuntut. Apa tugas penuntut? Cari kesalahan. Itu tugas khusus setan. Maka setan dalam kitab Zakaria nggak baik dan nggak jahat. Dia punya tugas. Dan ini tugas yang diberikan Allah. Apa itu? Cari kesalahan orang. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang sukanya cari kesalahan sesama, itu mencuri kerjaannya setan. Jangan mencuri kerjaan setan. Kalau setan nganggur, apa yang dia buat? Main film. Makanya banyak film setan sekarang ya. Berarti kerjaan dia diculik sama kita tuh. Nah itu. Maka dalam kitab Zakaria, setan itu enggak jahat dan juga enggak baik. Enggak. Memang pekerjaan dia itu mencari kesalahan. Ketika ini saya jelaskan di penjara, saya sering ke penjara. Ada satu warga binaan, yaitu yang tinggal di penjara, bilang begini, Romo, kalau tugasnya setan seperti itu dia bagus loh. Karena kalau dia mencari kesalahan kita dan kita kemudian sadar apa salah kita, artinya tugas setan itu bagus. Itu tugas yang disebut quality control, menjaga kualitas hidup kita. Itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua itu dalam kitab Ayub. Jadi kalau Bapak Ibu buka kitab Ayub, akan disebutkan di bab 1 ayat 6. Itu udah jelas. Allah memanggil anak-anaknya, yaitu para malaikat, dan di antara mereka ada juga iblis. Jadi seperti kitab Zakaria, setan itu salah satu malaikat. Dan dalam kitab Ayub, tapi ada tambahan. Tugas setan bukan hanya mencari kesalahan seperti dalam kitab Zakaria. Dalam kitab Ayub, tugas setan itu mencari kesalahan, menggoda. Ayub digoda untuk menghujat Allah karena penderitaannya. Jadi dalam kitab Ayub, setan itu tugasnya cari kesalahan Ayub, cari kesalahan manusia, menggoda manusia dan membuat manusia menderita. Ini tambahan tugasnya setan ya dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub pun setan belum baik dan belum jahat, enggak, memang punya tugas seperti itu ya. Bahkan Allah mengizinkan setan untuk menggoda Ayub, untuk membuat Ayub sengsara, diizinkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ini mulai setan itu punya ciri jahat. Apa itu? Yaitu setan dianggap berlawanan dengan perintah Allah. Setan itu adalah pihak yang membuat kita enggak taat. Nah, ini mulai jahat setan. Yaitu ada di kitab Tawarikh. 1 Tawarikh ayat 21, bab 21 ayat 1. Di situ dikatakan setan menggoda Daud, membujuk Daud untuk tidak taat pada Allah. Dan setan baru dalam kitab Tawarikh itu punya sifat jahat. Maka dari 3 kitab ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa ternyata dalam perjanjian lama setan itu suka cari kesalahan. Setan itu suka menggoda kita untuk marah sama Allah, untuk meninggalkan Allah. Setan itu biang malapetaka, dan setan itu membuat kita tidak taat pada Allah. Maka ini bisa menjadi refleksi bagi kita ya. Kalau kita misalnya ya pelan-pelan kemudian mudah mencari kesalahan orang lain, nah itu hati-hati itu. Itu sudah mulai kita mirip dengan setan, cari kesalahan orang lain. Apalagi kan pasti Bapak Ibu tahu lah ya, media sosial hari-hari ini kan lagi gencar-gencarnya menggoreng berita tentang gereja Katolik ya. Ada uskup yang mengundurkan diri, ada paroki yang romo parokinya juga lagi digosipin ya. Nah itu saya nggak mau mengatakan siapa yang salah siapa yang benar, tapi kalau kita mau bertempur melawan setan, mari kita sikapi apa yang ada di media sosial terkait dengan gereja Katolik secara bijak. Jangan cari-cari kesalahan. Kalau enggak, kita terpecah belah loh. Salah pastornya, salah umatnya, nah terpecah belah. Setan suka kalau ada yang terpecah belah. Ada yang tahu bahasa Yunaninya setan apa? Diabolos. Iya. Yang sering bolos berarti ikut setan, bolos ekaristi, bolos doa, karena itu
cikal bakal perpecahan itu. Maka disebut setan itu diabolos. Lalu bahasa Spanyolnya diablo, bahasa Inggrisnya devil, dari kata diabolos. Ini dari kitab suci. Sekarang kita mau lihat kitab-kitab apokrif. Oke, lanjut. Apa kitab-kitab apokrif? Kitab-kitab apokrif itu bukan kitab suci, tapi kitab-kitab yang bagus. Karena apa? Karena mau melanjutkan, menjelaskan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Maka ada kitab-kitab apokrif yang bisa kita baca. Bagus kita baca, contohnya. Bapak Ibu bisa nggak menemukan nama orang tua Bunda Maria dalam Injil? Nggak ada kan? Nggak ada. Di mana kita temukan nama orang tua Bunda Maria? Dalam kitab apokrif, namanya kitab Protovangelium Yakobus. Siapa sih ibunya Bunda Maria? Santa Ana. Bapaknya Santa Yoakim. Tantenya tante. Iya, nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Maka beberapa kitab apokrif itu menarik karena beberapa kitab apokrif menjelaskan bagaimana setan itu kemudian dikenal bukan hanya sebagai malaikat, tapi malaikat yang jatuh, malaikat yang memberontak, malaikat yang kemudian seperti bintang jatuh menjadi musuhnya Allah. Itu tidak ada dalam kitab suci, tapi ada dalam kitab apokrif. Maka setan adalah malaikat yang jatuh karena 3 alasan: nafsu, iri hati, dan kesombongan. Kita sudah mengenal setan dalam perjanjian lama tadi, yaitu cari kesalahan, menggoda, cikal bakal malapetaka, dan melawan Allah. Sekarang setan itu malaikat yang jatuh karena nafsu, iri hati, dan kesombongan. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu buku namanya kitab Nabi Henoch. Wah, ini kitab yang menjelaskan kepada kita cikal bakal setan. Dalam kitab Henoch dikatakan bahwa setan itu dulunya malaikat. Jadi dia itu baik. Tetapi mengapa dia kemudian menjadi setan? Karena dia tidak taat sama Allah. Kok nggak bisa taat? Kenapa? Karena setan itu nggak mau tinggal di surga. Dalam kitab Henoch, setan nggak betah di surga. Setan nggak betah tinggal di langit. Mengapa? Ketika setan melihat ke bawah, kok anak-anak putri manusia cantik-cantik. Jadi setan nggak betah tinggal di surga karena apa? Naksir cewek-cewek di dunia. Ya. Makanya jangan dandan terlalu menor. Ya. Itu bisa menggoda yang di atas. Cikal bakalnya itu. Jadi dalam kitab Henoch dikatakan setan dulunya malaikat, tapi mereka jatuh cinta, mereka terdorong hawa nafsu sehingga pengen mengawini anak-anak manusia yang cantik-cantik. Itu saya ada kutipannya. Oke, lanjut. Itu ada di kitab Henoch bab 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Ini terjemahan saya ya. Ketika anak-anak manusia bertambah banyak, lahirlah bagi mereka para gadis yang cantik-cantik. Lalu para pengawas, anak-anak langit, yaitu para malaikat, melihat para gadis itu dan mengingini anak-anak gadis itu dan bernafsu atas mereka. Lantas mereka berkata satu sama lain, mari kita pilih bagi kita istri-istri dari putri-putri dunia dan punya keturunan dari mereka. Tuh. Maka kemudian mereka jatuh dari surga, mengawini putri-putri manusia. Putri-putri itu mengandung dan melahirkan apa? Ada yang tahu nggak? Para raksasa. Kejadian bab 6, ya kan? Itu. Maka dan dalam kitab Henoch dikatakan apa yang dibuat para raksasa ini? Karena raksasa ini perutnya besar, mereka nggak pernah puas. Ya. Makan sapi, ya kecil sapi. Ya. Maka mereka menghabisi semua sapi di dunia. Ketika mereka makan sayur, menghabisi semua tanaman di dunia. Maka mereka ini lambang kerakusan. Maka tema ini cocok untuk tahun ekologi sekarang ini ya. Karena ternyata hawa nafsu itu merusak. Semua yang hanya ngikutin dorongnya nafsu itu merusak. Nafsu seksual merusak hubungan antar manusia, juga merusak hubungan suami istri.
nafsu uang bisa merusak semuanya. Maka semua yang mengikuti hawa nafsu itu sifatnya merusak. Lihatlah malaikat saja bisa jadi setan karena hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi tidak hanya itu, dalam kitab lain, yaitu jadi ada kitab apokrif juga, namanya kitab kehidupan Adam dan Hawa. Itu juga diceritakan bagaimana setan yang dulunya malaikat itu kemudian jatuh karena apa? Karena kesombongan. Mengapa sombong? Allah itu memerintahkan semua malaikat di surga untuk menghormati Adam. Pernah nggak dengar cerita ini? Nggak ada ya? Ya memang karena memang bukunya belum ada ya dalam bahasa Indonesia. Tapi itu ada, namanya kitab apokrif kisah Adam dan Hawa. Di situ diceritakan bagaimana dalam kisah Adam dan Hawa Allah menghendaki semua malaikat hormat pada Adam. Ada yang tahu alasannya apa? Mengapa malaikat harus menghormati Adam? Apa yang istimewa dalam diri Adam? Citra Allah. Citra Allah ada dalam diri Adam. Maka Allah menghendaki malaikat menghormati Adam. Mikael pun menghormati Adam. Rafael menghormati Adam. Cuman setan yang gak menghormati Adam. Ketika Mikael mengingatkan, hei setan, hormati Adam seperti perintah Allah. Apa kata setan? Mengapa aku harus menghormati manusia? Dia lemah, dia bisa sakit flu, bisa pilek, bisa lapar. Sementara aku malaikat tidak. Buat apa aku menghormati yang lebih lemah daripadaku? Gara-gara itu kemudian Allah menghukum malaikat yang namanya setan dengan membuang ke bumi. Itu dia. Maka lihat dalam kitab kisah Adam dan Hawa, cikal bakal malaikat yang kemudian menjadi setan karena sombong, nggak mau menghormati yang lemah. Itu. Maka ini juga bisa menjadi refleksi kita ya. Karena ada godaan, kita itu hormat sama yang lebih hebat dari kita ya. Lalu meremehkan yang lebih lemah dari kita. Betul apa enggak? Betul kan ya? Contoh sederhana. Bapak Ibu mungkin tahu ya, saya itu keluar masuk penjara bisa sebulan 2 kali ya. Seringkali karena pasal 303 ya. Judi online ya. Ya nggak mungkin lah ya itu ya. Enggak, saya kalau masuk penjara itu karena untuk misa di dalam penjara dan pendalaman iman di penjara. Satu kali teman saya di penjara, ini maaf ya ngomongin orang lain tapi nggak apa-apa lah karena mau ambil contoh. Teman saya di penjara itu nelpon seorang romo. Untuk apa? Minta romo itu misa Paskah di penjara itu. Apa yang terjadi? Romo itu menolak. Lalu kemudian teman saya nggak putus asa. Dia mikirin sahabat-sahabatnya di penjara harus bisa Ekaristi Paskah. Maka dia nelpon temannya, seorang artis ibu kota terkenal dan cantik, minta tolong. Tolongin dong, teleponin romo itu ya. Siapa tahu kalau lu yang nelpon dia mau ya. Kalau gua kok nggak mau ya. Betul, artis itu nelpon romo itu dan romo itu langsung menyanggupi. Ya saya bisa. Capek deh ya. Mendingan ngomongin romo karena saya romo ya kan, daripada ngomongin orang lain ya. Jadi kadang-kadang kita punya sifat seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu seperti setan. Tidak mau menghormati citra Allah yang juga ada dalam diri sesama kita yang mungkin lebih lemah, yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kita. Itu godaan setan. Maka kemudian apa yang terjadi ketika setan itu jatuh ke bumi, dia balas dendam. Maka kemudian apa yang dia buat? Dia mengubah diri jadi ular, dia menggoda Hawa. Itu cikal bakal mengapa kita berpikir ular itu adalah perwujudan setan. Tidak ada dalam kitab suci, tapi ada dalam kitab apokrif kisah Adam dan Hawa. Jadi yang menggoda Hawa menurut kitab apokrif ini adalah setan yang merubah diri menjadi ular untuk menggoda Hawa, Hawa menggoda Adam, Adam seperti setan jatuh ke dalam dosa. Itu. Maka ini pekerjaan setan yang sudah kita kenal. Jadi
Itu setan dalam perjanjian lama dan kitab-kitab apokrif seperti itu. Maka kalau boleh saya ulangi, setan itu cari kesalahan, setan itu kemudian menggoda, setan itu membuat malapetaka, setan itu melawan Allah, setan itu sombong dan mudah iri. Maka dia mewujudkan dendamnya kepada Adam. Ini semua ada dalam diri kita ya. Kalau kita nggak sadar, itu pintu masuk setan dan kita bisa menjadi alat-alat setan. Maka sebenarnya kita harus bertempur dengan setan dan ini yang menjadi panggilan kita. Maka kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu setan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru tidak ada cerita tentang asal-usul setan. Yang ada adalah kekalahan setan oleh Tuhan Yesus. Maka dalam perjanjian baru dikatakan setan itu kalah oleh Tuhan Yesus. Nah ini dia. Ada yang tahu kekalahan pertama setan itu kapan? Ketika Yesus mengalahkan setan di padang gurun, ketika dia mengalahkan 3 godaan yang dilakukan setan. Tapi sebelum kita masuk ke kekalahan setan, ada nggak yang bisa bedain setan sama roh jahat bedanya apa? Roh jahat kalau ditulis di kitab suci selalu bentuknya jamak, yaitu mereka. Setan cuma satu. Dengan kata lain, setan itu big boss, cuma satu. Roh jahat itu anak buah. Makanya setan dalam bahasa Ibrani itu namanya Satan. Sementara roh jahat namanya Seirim, beda nama. Karena memang beda wujud. Dalam bahasa Yunani setan diabolos, roh jahat itu demonia. Maka demon dalam bahasa Inggris. Maka Yesus itu mengusir roh jahat, tidak mengusir setan. Maka kita salah kaprah ya. Setan nggak bisa diusir ya. Orang dia nggak masukin kita, yang memasuki kita itu roh jahat. Tapi setan itu menggoda Yesus. Roh jahat nggak bisa menggoda Yesus. Yang menggoda Yesus adalah pemimpin para roh jahat, yaitu setan. Contohnya apa? Contohnya ketika Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Ketika ditanya oleh Yesus, siapa namamu? Apa yang dikatakan roh jahat kepada Yesus? Kami legion, karena kami banyak. Nah itu, roh jahat itu selalu banyak. Setan cuma satu. Maka kekalahan setan dan roh jahat itu dialami ketika Yesus berhasil menaklukkan setan di padang gurun. Nah, terkait dengan ini, menurut Bapak Ibu, setan baca kitab suci enggak? Baca kitab suci? Tahu ayat kesayangan setan yang mana? Tanya setan dulu deh, dia pasti tahu. Setan itu baca kitab suci. Buktinya apa? Buktinya ketika dia menggoda Yesus, dia mengutip ayat kitab suci, ya kan? Jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis tuh. Setan rajin baca kitab suci ya. Orang Katolik rajin baca kitab suci nggak? Serius? Wah hebat dong, nggak kalah sama setan ya. Betul ya kan? Nah itu dia. Maka ini roh jahat setan itu bisa mengutip ayat kitab suci. Artinya apa? Setan ternyata tahu ayat kitab suci. Orang Katolik juga tahu ayat kitab suci ternyata ya. Setan tahu siapa Yesus gak kira-kira? Tahu. Yaitu yang kudus dari Allah. Orang Katolik tahu gak siapa Yesus? Tahu, putra Allah. Berarti orang Katolik sama dengan? Ya beda lah, beda. Bedanya di mana bedanya? Bedanya jelas sekali ya. Menurut Santo Agustinus memang setan baca kitab suci, setan tahu siapakah Yesus. Orang Katolik tahu kitab suci dan tahu siapakah Yesus. Bedanya adalah walaupun setan tahu siapa Yesus, tahu kitab suci, tapi setan tidak mencintai Yesus. Orang Katolik tahu kitab suci, tahu Yesus dan mencintai Yesus. Maka kalau kita buat tanda salib sebelum Injil, kita buat 3 kali kan? Di dahi, di mulut, dan di dada, di hati. Artinya apa? Aku memahami firman-Mu, aku mewartakan firman-Mu, dan aku mencintai firman-Mu. Setan kalau jadi orang Katolik nggak bisa ya, karena dia nggak mencintai Yesus. Tetapi kalau dia nyamar jadi orang Katolik, dia akan buat tanda salib hanya 1 kali di dahi. Karena nggak sampai mencintai, hanya paham.
Maka jangan puas dengan pengetahuan. Itu hanya intelektual. Ciri khas orang Katolik adalah sampai ke hati, sampai ke cinta. Itu. Maka dalam perjanjian baru, setan dikalahkan oleh Yesus. Tapi untuk mengalahkan setan, Yesus harus berpuasa. Yesus harus berjuang. Demikian juga kita. Barang siapa ngaku pengikut Yesus, dia juga harus berjuang melawan setan, melawan godaan-godaannya, melawan tadi itu ya, suka cari kesalahan, suka menggoda, suka membujuk orang lain untuk berbuat kesalahan yang sama, membuat orang lain celaka karena mau membalas dendam. Nah itu, ini kan godaan-godaan yang juga kita miliki ya. Dan tidak taat pada Allah, melanggar perintahnya. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita lawan. Pertanyaannya bagaimana melawannya? Salah satu cara melawannya adalah ingatlah bahwa kita semua sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Ada ya? Nah itu dia. Yang belum dibaptis, berarti kan, tapi mau dibaptis nggak? Sedang persiapan untuk pembaptisan. Oke. Dalam tradisi gereja, persiapan menjelang pembaptisan itu adalah pertempuran rohani. Mengapa? Orang yang dibaptis artinya dia mati bagi dosanya, hidup bagi Allah. Dulu pembaptisan itu tidak hanya dikucuri air 3 kali, tapi dulu praktek yang umum adalah ditenggelamkan 3 kali. Jadi misalnya saya imam yang membaptis, lalu ada katekumen yang mau saya baptis. Saya akan bertanya kepada calon baptis, apakah engkau percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, aku percaya. Tenggelamin, ya kan? Tahan beberapa lama. Iya, kenapa ditahan? Supaya ngalamin bagaimana rasanya mati. Karena punya pengalaman itu, yaitu mati bagi dosa, dilepas, hidup, narik napas lagi, hidup hanya bagi Allah Bapa. Ya kan? Ditanya lagi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita? Ya, aku percaya. Tenggelamin lagi. Tahan lagi, lepas lagi, narik napas lagi. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah Bapa dan Allah Putra. Dan akan Allah Roh Kudus, ya aku percaya, tenggelamin lagi. Mati 3 kali untuk bangkit 3 kali. 3 kali mati bagi dosa, bangkit 3 kali untuk Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka cara yang paling dahsyat melawan setan godaannya adalah ingat akan baptisan kita. Ingat siapakah kita? Anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang dia tumpahkan di kayu salib. Ingat kita milik Allah. Allah nggak mau kehilangan miliknya. Maka tanda baptisan yang bisa membantu kita mengingat siapakah kita adalah dengan membuat tanda salib. Karena kalau membuat tanda salib kita ingat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika kita membuat tanda salib di dahi, artinya kita menulis nama Allah Tritunggal. Ketika kita membuat tanda salib di dahi, kita menulis nama Allah Tritunggal di dahi. Pada saat itu juga Roh Kudus menulis nama Allah Tritunggal di hati kita. Itu dia. Maka para kudus mengajarkan itu. Maka tanda salib adalah senjata pertama, doa pertama kita ketika kita berhadapan dengan godaan setan. Ingat, kita sedang bertempur melawan setan loh. Makanya salah satu musuh utama setan di gereja Katolik itu adalah para imam. Karena para imam mengajarkan umat apa itu kehendak Allah. Setan nggak mau kehendak Allah diketahui. Makanya banyak imam itu diserang ya. Dimacam-macamin sama setan ya. Makanya Bapak Ibu jangan suka gosipin romonya. Doakan romonya. Nah, itu ya. Ya gosipin sekali 2 kali bolehlah, tapi jangan keseringan. Nah ini, selain romo, yang menjadi musuh utama setan di gereja Katolik adalah para katekis. Ada katekis di sini nggak? Ada ya. Hati-hati para katekis ya. Akan diserang setan. Mengapa para katekis? Katekis membawa banyak jiwa ke Yesus. Katekis dengan kesaksian dan pengajarannya membawa banyak jiwa kepada Yesus, kepada terang. Itu. Inilah pertempuran rohani kita. Selain itu semua orang Katolik juga menjadi tadi yang dikatakan Santo Petrus,
bisa menjadi mangsa dari setan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menjadi mangsa. Makanya kan membuat tanda salib itu senjata pertama. Karena apa? Mengingatkan kita milik Allah. Nama Allah ada di dahi kita dan di hati kita. Maka Bapak Ibu yang mengaku Katolik nggak boleh takut lewat kuburan tengah malam. Nggak boleh takut. Takut sama begal boleh, tapi takut sama setan roh jahat enggak. Karena apa? Kita milik Allah. Ini. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita kemudian bisa bertempur melawan setan supaya kita senantiasa menjadi milik Allah. Yang pertama, ini yang bagian penutup dari renungan saya. Yang pertama, sediakan waktu untuk pemeriksaan batin. Bapak Ibu tahu pemeriksaan batin apa? Dalam bahasa Latinnya examen conscientiae, yaitu memeriksa nurani kita. Dalam tradisi Serikat Yesus, Ignatius Loyola, pemeriksaan batin biasa dibuat 2 kali sehari, jam 12 siang dan sebelum tidur. Apa yang dibuat ketika pemeriksaan batin? Pertama, kita mohon penerangan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita bisa melihat hari ini emosiku ngapain aja. Lihat tadi ya, setan itu pemarah, penggoda, pendendam, suka bikin celaka. Kita tidak mau emosi kita menjadi pintu masuk setan ke dalam jiwa kita. Maka kita perlu memeriksa sepanjang hari ini emosiku bagaimana. Kalau ada emosi yang berlawanan dengan Tuhan, kalau ada perbuatan yang berlawanan dengan cinta kasih, kita akui itu dan kita mohon ampun. Sebaliknya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang memberikan inspirasi, kita syukuri itu dan kita kembalikan kepada Allah. Itu yang kita buat selama pemeriksaan batin. Dengan demikian, kita setiap hari bisa menjaga diri kita seperti yang dikatakan Santo Petrus. Berjaga-jaga supaya tidak menjadi mangsa setan. Yang kedua, selain melakukan pemeriksaan batin, rajinlah punya doa pribadi. Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Itu. Orang Katolik terkenal suka doa rosario. Wah, ini doa yang kuat ini melawan godaan setan nih. Tapi tidak hanya doa rosario, ada doa malaikat Mikael. Ada juga berbagai macam devosi, adorasi. Ada juga doa-doa Mazmur. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Mazmur yang biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk melawan setan. Mazmur 91. Itu Mazmur yang dahsyat itu ya. Ular dan naga akan kau injak-injak. Setan akan kau langkahi. Nah, itu Mazmur 91. Contohnya seperti itu. Maka milikilah, berjaga-jagalah dengan pemeriksaan batin. Lalu yang kedua, punyailah kebiasaan berdoa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga, punya kebiasaan sakramen tobat ditambah dengan praktek amal kasih. Karena perbuatan kasih itu banyak mengalahkan si jahat. Maka banyaklah berbuat kasih. Tapi hati-hati, kalau banyak berbuat kasih, siap-siap juga dilukai. Antara cinta dan luka itu nggak terpisahkan. Kalau ada yang mencinta nggak sampai terluka, nggak serius cintanya. Iyalah, coba lihat suami istri yang bertahan sampai peristiwa pesta emas perkawinan, itu kan pasti banyak yang terluka juga, tapi tetap setia. Nah itu, maka ini kemarin saya cerita sedikit ketika saya naik Gojek, itu tukang Gojeknya kayaknya Katolik karena sopan banget ya. Dia itu nggak mau nyalip angkot di depannya. Tapi gara-gara itu saya baca tulisan di belakang angkot itu. Tulisannya bagus deh. Seperti pantun. Tulisannya begini. Hati yang tulus beresiko terluka serius. Hati yang suka transaksi berhenti cari sensasi. Cakep kan ya? Itu yang nulis Fajar Setboy. Karena ditulis di belakang sepil angkot, tapi itu bagus banget ya. Maka ini amal kasih dan sakramen tobat itu tak terpisahkan. Begitu kita diampuni Allah,
kita akan memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama. Maka 3 hal yang bisa kita buat untuk bertempur melawan setan, yaitu berjaga-jaga dengan pemeriksaan batin, punya kehidupan doa yang rutin, dan juga senjata kita adalah sakramen tobat dan amal kasih. Sebagai penutup, saya mau menceritakan satu kesaksian. Saya sampai jam berapa sih udah ya? 8.30, sekarang jam berapa? Oh, masih lama dong. Oh, saya cepet-cepetin tadi. Oke. Iya, jadi ini cerita sederhana. Saya punya seorang teman. Temannya ini Bapak Ibu tahu ya, dia bahasa kasarnya dia waria ya. Waria tahu ya? Waria itu dilahirkan dengan tubuh laki-laki tapi dia hidup seperti seorang perempuan. Maka dia sejak umur 5 tahun itu tahu dia itu punya perbedaan. Dia tidak suka main bola, nggak suka manjat pohon. Dia main bersama teman-teman perempuannya. Maka dia sejak SD dibully, SMP dibully, SMA dibully. Ketika dia kuliah dia mengatakan begini, aku nggak peduli lagi mau dibully apa enggak, inilah identitasku. Maka dia sejak kuliah kemudian mengambil keputusan menghidupi apa yang dia yakini sebagai identitasnya. Walaupun dia laki-laki, dia hidup seperti perempuan. Rambutnya dipanjangin, dirawat, sehingga rambutnya itu indah kemilau seperti Putri Sansil. Dia tinggi 183 cm. Tinggi. Pakai high heel tambah 193. Tinggi. Semampai, pakai kacamata, ada tai lalat di pipi kanannya. Sampai sedetil itu saya lihat. Saya mengenal baik dia 2 tahun yang lalu pas pandemi. Karena apa? Karena saya sedang mendampingi teman-teman yang seperti ini ya kan. Saya kenalan di satu kafe di Jakarta dan saya berkenalan dengan dia, dan ketika dengar ceritanya, dia ternyata seorang aktivis di sebuah paroki di Jakarta Utara. Dia pemazmur di situ. Maka itu membuat saya heran ya. Namanya Priti. Saya manggilnya Pret. Ya kan Priti itu saya kan Preti ya kan, maka saya manggilnya Pret ya. Pret, sorry nih ya saya nanya ya, lu tuh kan ya kelihatan lumayan cantik lah ya sebagai transpuan ya, tapi gue bayangin nih, ketika lu tugas di gereja, pakai baju serba putih karena dia pemazmur ya kan, rambut panjang, apa ya yang ada di bayangan umat? Pemazmur perempuan akan menyanyikan mazmur ya kan, maka dia maju ke mimbar dan umat berpikir perempuan akan nyanyi, suaranya akan tinggi melengking, tiba-tiba yang keluar suaranya ngebas. Maka berarti lu nggak malu, nggak takut apa kata orang? Apa jawaban dia? Romo, sepanjang hidup saya udah dibully, saya dikata-katain, saya dihina ya. Saya capek Romo lari dari apa kata orang. Maka sekarang saya tetap di pelayanan di gereja karena saya capek dengerin apa kata orang. Satu-satunya yang saya dengarkan sekarang bukan apa kata orang, tapi apa kata Yesus. Dan Yesus gak pernah menolak saya, Romo. Wah, itu dia. Maka kalau saya ngomong sama dia, tidak ada dendam di situ, gak ada kepahitan di situ. Maka orang kayak gini itu susah ditembus sama setan gitu ya. Gak ada kepahitan, gak ada dendam. Tapi kan dia waria, Romo. Ya apa hubungannya waria sama setan ya? Emang waria dekat sama setan? Kadang-kadang malah kita ini nih yang dekat sama setan ya, daripada teman-teman ini ya. Loh, Romo cok di Taman Lawang gimana? Ada yang tahu Taman Lawang apa? Kok tahu, Bu? Apa? Tamannya masih ada. Lawangnya udah ada. Yang jawab ibu-ibu, bapak-bapak nggak berani jawab ya. Kacau. Ya, yang Taman Lawang gimana Romo? Enggak ya. Jadi gereja Katolik mengajarkan bahwa apapun situasi hidupnya, teman-teman kita ini tetap memiliki citra Allah dalam dirinya, dipanggil menuju kekudusan yang sama. Maka teman-teman seperti ini punya hak dan punya kemungkinan untuk luka batin karena dihina, dibully ya. Luka-luka itulah yang kerap kali dijadikan pintu masuk oleh setan, untuk kemudian menjadikan kita sebagai sarana
kemarahan, sarana pelampiasan dendam, sarana kebencian, sarana untuk membuat celaka orang lainnya. Itu. Maka kita perlu bertempur dengan setan dengan menjaga batin kita. Maka saya yakin kalau kita rutin mengadakan pemeriksaan batin setiap hari, nah ini kita bisa menutup pintu bagi pekerjaan setan. Contoh lainnya, tadi dari waria, sekarang seorang Romo ya, jauh banget ya, ya ke Romo. Tapi bukan Romo Indonesia, bukan Romo saya juga. Ada yang tahu namanya Yohanes Maria Vianney? Ada yang kenal? Nggak kenal, tapi tahu. Nggak punya IG-nya, nggak punya ya, karena memang belum ada waktu itu ya. Ada yang tahu dia diangkat sebagai pelindung apa, Yohanes Maria Vianney? Pelindung para Romo paroki. Itu. Jadi Romo paroki apapun ordonya dilindungi, didoakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Ada yang tahu dari keuskupan mana dia? Keuskupan Ars di Prancis. Jadi Yohanes Maria Vianney ini bukan Romo yang pintar. Bahkan dia lulus karena belas kasih rektornya. Tapi dia orang baik dan dia orang kudus. Saking kudusnya, dia bisa memberikan nasihat rohani di ruang pengakuan begitu baik sehingga kalau ngaku dosa sama dia itu banyak yang ngantri. Dia bisa duduk di bangku pengakuan itu bisa sampai 8 jam lebih setiap hari. Wah, gila, Romo paroki jangan begitu kasihan ya romonya ya. Tapi itulah dia. Bahkan saking terkenalnya banyak raja, banyak pangeran, banyak bangsawan ikut ngantri untuk ngaku dosa. Dan banyak pendosa berat juga yang mau ngaku dosa ke Yohanes Maria Vianney. Ada yang tahu nggak? Kalau ada pendosa berat mau bertobat, yang paling nggak suka siapa? Setan. Betul. Maka satu kali Yohanes Maria Vianney itu ditanya sama kostelnya, Romo Yohanes Maria Vianney, katanya kalau besok ada pendosa berat yang mau bertobat ke Romo, malam ini Romo digoda setan. Betul apa enggak Romo? Betul ya. Katanya digoda enggak hanya dengan godaan-godaan yang menarik, tapi sampai godaan yang menakutkan supaya Romo lari dari pastoran. Betul enggak? Betul ya. Romo saya enggak percaya Romo, kata kostelnya. Ya udah kalau enggak percaya tinggal sama saya malam ini karena kayaknya besok akan ada pendosa berat yang mau bertobat. Oke Romo, saya datang. Lalu kostel itu datang, nginep di pastoran sambil bawa senapan. Ya siapa tahu yang menggoda bukan setan tapi perampok, ya kan? Maka dia siap-siap bawa senapan tuh. Betul, setelah jam 12 malam, pastoran Romo Yohanes Maria Vianney digoncang begitu keras kayak ada gempa yang dahsyat. Tiba-tiba jendela kebuka sendiri, pintu juga kebuka, ada angin ribut, ada suara-suara yang menakutkan. Saking takutnya kostel langsung lari keluar. Maria Vianney tinggal di dalam. Dan kebesokannya betul ada pendosa berat yang bertobat. Maka ini pertempuran rohani. Bagaimana kita bertahan di hadapan setan yang tidak mau kita itu hidup lebih baik. Ini joke supaya nggak terlalu serius ya. Satu kali Romo Hari Liong, kenal ya Hari Liong ya? Nggak kenal, rugi nggak kenal Romo Hari Liong, nggak diajak makan. Romo Hari Liong tuh hobinya makan ya. Satu kali dia mengajukan pertanyaan kepada kami para imam ya. Romo Uut katanya, dosa apa yang membuat setan sedih dan Tuhan sedih? Bingung juga saya ya. Kalau dosa itu kan biasanya bikin Tuhan sedih ya, dan setan seneng. Tapi ada dosa yang bikin setan sedih dan Tuhan sedih. Gak tahu Romo Hari Liong. Dasar lu katanya teolog gak tahu ya. Apa dong Romo? Dosa yang bikin setan sedih dan Tuhan sedih adalah dosa mukulin anak setan. Wah, dasar Hari Liong. Iya, jadi ya biar nggak terlalu serius ya. Tapi inilah, jadi seperti Yohanes Maria Vianney kita diundang untuk berjaga-jaga. Karena apa? Santo Paulus ke-6, seorang paus, pernah mengatakan begini. Strategi setan yang paling dahsyat adalah memasukkan ide, membuat kita berpikir bahwa setan tidak ada. Itu godaan. Itu taktik setan. Orang modern gak percaya sama setan. Bahkan orang modern menganggap yang namanya eksorsis dan segala-galanya itu cuma tahayul, masa lalu, gak penting lagi untuk sekarang. Enggak.
Gereja Katolik menjaga praktek eksorsis sampai sekarang justru untuk menyatakan bahwa pertempuran kita belum selesai. Eksorsis adalah bentuk ekstrim dari pertempuran rohani itu. Kita nggak butuh eksorsis setiap hari, tapi kita butuh bertempur. Makanya coba lihat, dalam doa Bapa kami ditutup dengan apa? Bebaskanlah kami dari yang jahat. Artinya apa? Kita nggak bisa bebas dari yang jahat sendirian. Kita mohon Tuhan, bebaskanlah kami. Ini pertempuran rohani, melawan si jahat setiap hari. Tuhan Yesus saja mengajarkan. Maka kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu dalam tradisi gereja sejak ribuan tahun yang lalu, yang namanya persiapan baptisan itu adalah momen pertempuran rohani. Kita mau masuk masa Prapaskah. Maka ini bulan Februari ini, tahun ini bulan yang dahsyat ya. Ada banyak peristiwa keagamaan ya. Imlek ya kan, Februari udah Imlek gitu ya. Ini suruh milih atau apa nih ya? Ada yang angkonya 500.000 enggak ya? Oh enggak milih? Oh doa. Oh doa, saya pikir ada duit ya, enggak ya? Oh doa, oke. Umat bisa nyantulin ya? Oh bisa, siap, ya kan? Ini udah ada Imlek ya kan? Kita merayakan Imlek di bulan Februari. Tapi juga Rabu Abu ya. Jadi habis makan samcan, besoknya pantang puasa ya. Maka puas-puasin pas Imlek. Jadi ada Imlek di situ, ada Rabu Abu, nggak hanya itu, ada awal Ramadan juga. Apa? Ada Valentine. Itu merayakan Valentine, dahsyat. Ibu nanti alamat saya sebutkan, kirim coklat ya kan. Jadi ada Valentine, ada Imlek ya kan. Nah, kita mau memasuki masa Prapaskah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sudah sejak ribuan tahun yang namanya masa Prapaskah itu dikaitkan dengan persiapan singkat untuk sakramen baptis. Ada persiapan singkat, ada persiapan panjang. Yang namanya persiapan panjang itu namanya persiapan yang disebut katekumenat. Maka para katekumen itu menjalani persiapan panjang. Dulu di gereja Roma, persiapan panjang baptis itu bisa sampai 3 tahun. Sekarang katekumen berapa tahun sebelum dibaptis? 1 tahun ya. Untung di Jakarta, di Roma 3 tahun. Itu kalau lulus, kalau nggak lulus remedial 3 tahun lagi itu. Untung di sini 1 tahun. 1 tahun aja banyak yang protes ya. Roma kok lama sih kamu jadi Katolik? Untung di sini, coba di Roma 3 tahun ya. Oh iya deh. Tapi dia tahu nggak kenapa untuk jadi Katolik butuh persiapan panjang? Di sini 1 tahun, di Roma 3 tahun. Karena sudah sejak zaman dulu orang untuk bisa dibaptis harus sudah menunjukkan perilaku seorang pengikut Yesus. Jadi dia hidup seperti pengikut Yesus bukan setelah pembaptisan, enggak, sebelumnya. Kalau ada orang yang hidupnya bukan seperti pengikut Yesus, dia nggak bisa dibaptis ya. Makanya butuh persiapan yang panjang. Apa sih ciri pengikut Yesus? 1, mengampuni. Maka ada tulisan dari seorang peziarah ketika dia datang ke Roma di abad keempat, tahun 300-an berarti, dia mengamati cara membaptis orang Roma. Persiapan 3 tahun, dia melihat begini. Kalau ada orang, ada katekumen belum bisa mengampuni, dia baptisannya ditunda. Seketat itu ya. Mengapa sampai seketat itu? Bagaimana mungkin orang bisa berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni, kalau dia belum mengampuni sebelum pembaptisan. Itu ciri pengikut Yesus bisa mengampuni. Ciri kedua apa? Memperhatikan orang yang lemah, kecil, miskin, dan disingkirkan. Maka ada lagi perintahnya. Si peziarah itu melihat juga di Roma ternyata kalau para katekumen belum memperhatikan orang miskin, nggak bisa dibaptis. Terutama orang miskin yang ditemukan dalam diri para janda. Kenapa para janda ya? Ketika ini saya ceritakan kepada frater di Roma, orang kalau nggak perhatian janda nggak bisa dibaptis. Para frater senang banget ya. Wah, berarti kita harus memperhatikan para janda Romo ya? Iya, boleh, senang mereka. Ya bukan itu maksudnya ya. Karena para janda itu adalah simbol anggota masyarakat yang paling terpuruk.
Mengapa? Satu, janda itu kehilangan penopang ekonomi, yaitu suaminya. Yang kedua, janda itu kehilangan penopang status sosial. Maka janda susah untuk mendapatkan perlakuan yang adil depan hukum. Gak ada yang menjamin dia, suaminya udah gak ada. Dan yang ketiga, janda itu kerap kali dilihat sebelah mata. Betul nggak? Sampai sekarang kan ya. Saya pernah jam 11 malam ditelepon seorang janda. 11 malam coba. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ngapain janda ini nelpon saya? Curhat. Kok tahu? Oh, kebanyakan begitu ya. Iya curhat, tapi ini curhatnya curhat pelayanan. Beda ya. Romo, sambil nangis dia. Romo, saya nggak boleh jadi prodiakon, Romo. Loh, kenapa Bu? Karena saya janda. Loh, apa hubungannya nggak boleh jadi prodiakon sama janda? Ya hanya itu Romo alasannya. Jadi rupanya memang para janda ini dulu sampai sekarang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif ya. Makanya di KAJ ini para janda berkumpul dalam komunitas. Ada yang tahu namanya apa? Yana, You Are Not Alone. Kalau Santa Monica juga ada ya, Santa Monica juga ya, untuk saling menguatkan ya. Sesama janda harus saling menguatkan, karena memang tidak mudah hidup mereka itu. Nah, mengapa ini saya ceritakan? Karena persiapan baptisan begitu lama, karena hati orang itu selama persiapan baptisan yang panjang harus pelan-pelan mulai diisi oleh Tuhan Yesus. Makanya persiapan baptisan adalah pertempuran rohani yang tidak mudah. Itu sebabnya mengapa ketika persiapan baptisan yang panjang itu dilihat orang itu tingkah lakunya berubah apa enggak. Dia sudah menunjukkan tingkah laku murid Yesus atau bukan, yaitu dia itu saleh, rajin berdoa, dia perhatian pada orang miskin, dia bisa mengampuni sesamanya yang bersalah kepada dia. Kalau itu dianggap lulus, dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu persiapan dekat. Kalau persiapan panjang 1 tahun, 3 tahun, persiapan dekat cuma 40 hari. Itulah masa Prapaskah. Maka sejatinya masa Prapaskah adalah tidak hanya masa persiapan kita merayakan Paskah, tapi persiapan dekat untuk para calon baptis. Maka dia tidak lagi disebut katekumen, disebut calon baptis. Nah, selama masa Prapaskah inilah dalam praktek gereja kuno, setiap hari calon baptis ini dieksorsis. Apa dieksorsis? Yaitu ditiup kupingnya. Sama siapa? Sama Bapak Uskup. Ditiup dari kanan supaya setan keluar lewat kiri. Itu. Ini uskup itu memang dalam beberapa ritual itu kerap kali meniup. Tadi saya sudah menceritakan eksorsis yang uskup buat tiap hari kepada calon baptis itu dengan meniup. Sehingga yang masuk ke telinga adalah daya Roh Kudus dan daya setan keluar. Tapi ada yang tahu nggak? Selain meniup untuk eksorsis, uskup juga melakukan tindakan meniup kapan lagi selain itu? Sebelum Kamis Putih, para romo pergi ke katedral untuk ikut misa Krisma. Di misa Krisma, uskup juga meniup apa? Minyak. Jadi uskup akan meniup ke dalam 3 minyak apa saja itu? Minyak untuk sakramen orang sakit, minyak untuk katekumen, dan minyak untuk sakramen penguatan. Nah itu ditiup tuh sebagai simbol kehadiran Roh Kudus ke atas minyak-minyak itu. Maka dalam tradisi kuno dulu, setiap hari calon baptis selama 40 hari itu mengalami yang namanya eksorsis kecil, yaitu dia mengalami pengusiran roh jahat. Yang melakukan adalah uskup, ditiup dari telinga kanan supaya roh jahat keluar lewat telinga kiri. Nggak hanya itu, pas pembaptisan itu juga terjadi eksorsis yang terakhir. Maka ketika sebelum calon baptis itu masuk ke kolam baptis, dulu pada umumnya orang dibaptis di kolam, dia sebelum masuk ke ruang pembaptisan, dia diminta menghadap ke barat. Ada yang tahu kenapa menghadap ke barat? Diminta untuk menghadap ke barat karena apa? Karena barat pada masa itu dianggap sebagai tempat
matahari terbenam, maka tempat kegelapan. Dan di tempat kegelapan biasanya ada banyak roh jahat. Maka sebelum masuk ke ruang pembaptisan, calon baptis diminta untuk menghadap barat dan memaki setan. Setan lu, wah itu misalnya. Dimaki itu setan. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kerap kali pribadi yang nggak kuat iman, yang nggak memaki setan, tapi ngundang setan, ya kan? Betul kan ya? Kita mengundang setan kita. Misalnya mau berdoa, males. Nonton drakor. Nah itu ngundang tuh. Nanti nonton drakor lama-lama kemudian nah itu namanya males. Kata orang Belanda, males itu bantalnya setan ya. Kalau males siap-siaplah setan akan datang dan menggoda kita ya. Contohnya siapa? Raja Daud. Kalau Bapak Ibu baca kitab 1 Samuel tentang Raja Daud, itu Daud lagi males-malesnya. Dikatakan dalam kitab itu, saat itu musim semi. Banyak raja berperang untuk memperluas wilayahnya. Tapi Daud gak berperang. Dia ngirim jenderalnya. Siapa jenderalnya? Sebelum Uria, ingatnya mah Uria doang. Pasti karena Bathsheba kan? Enggak, sebelum Uria. Yang dia kirim itu Yoab. Ya kan? Tapi dia santai-santai di istana. Musim semi itu kan banyak angin sepoi-sepoi ya. Dia malas-malesan. Tahu apa yang terjadi akibat dia malas-malesan? Lihat Bathsheba. Mengingini Bathsheba. Punya anak dari Bathsheba. Ya itu kalau malas-malesan kayak begitu. Maka kerap kali kita nggak memaki setan tapi mengundang setan ya. Dengan malas-malesan, dengan banyak menunda, dengan mikirin yang jahat terhadap sesama, dengan pengen dapat keuntungan cepat-cepat tanpa kerja keras, itu mengundang setan. Maka calon baptis pada masa itu, sebelum masuk ke ruang baptis, dia diminta menghadap barat, yaitu matahari terbenam, dan memaki setan, menolak setan, mencerca setan, dan tidak akan mau bekerja sama dengan setan lagi. Kalau itu sudah dibuat, dia kembali menghadap timur dan masuk ke ruang pembaptisan. Begitu masuk ke ruang pembaptisan juga belum selesai. Enggak langsung masuk kolam, tapi apa? Dilumuri oleh minyak katekumen. Mengapa minyak katekumen? Ini minyak eksorsis. Minyak itu kan kerap kali dipakai untuk apa? Kalau saya pijet, biasanya saya pakai minyak untuk melemaskan otot-otot. Minyak juga dipakai untuk membuat kita itu kuat. Maka banyak atlet itu juga diolesi minyak supaya dia kuat. Kalau kita masuk angin juga pakai minyak. Maka minyak ini memberikan daya. Itu sebabnya minyak katekumen itu dilumuri di sekujur tubuh calon baptis sebagai lambang Roh Kudus memenuhi kamu dan roh jahat diusir dari dirimu. Baru kemudian dia masuk ke dalam air dan mengalami pembaptisan. Jadi cara membaptis zaman dulu mengingatkan kita akan sebuah pertempuran rohani yang tiada hentinya. Maka ketika kita sudah dibaptis, kita siap membawa panji Kristus. Kita menolak panji setan. Tapi jangan salah, ini pun masih kita lakukan juga, yaitu menolak setan sebelum baptis. Kalau kita nanti merayakan malam Paskah, ada yang tahu kapan kita menolak setan pada malam Paskah? Sebelum pembaruan janji baptis. Nah itu dia. Maka baptisan itu adalah momen di mana kita beralih dari kegelapan ke terang, dari setan ke Yesus Kristus, dari kegelapan ke cahaya, dari kematian ke kehidupan. Sekali lagi itu nampak dalam ketika kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra. Kenapa Bapa di atas dan Putra di bawah? Karena dari Bapa lah Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Maka dari atas ke bawah. Lalu dari kiri ke kanan, mengapa? Karena dari kematian kita dibawa oleh Kristus ke kehidupan. Dari kegelapan kita dibawa oleh Kristus ke cahaya. Nah, itu. Maka sekali lagi pertempuran rohani ini adalah panggilan kita
Jangan kita menganggap kalau sudah dibaptis selesai menjadi orang Katolik, selesai. Oh enggak. Kita dipanggil untuk terus melawan godaan, melawan daya kegelapan yang mau mencoba merebut kita kembali dari Yesus ke kuasa gelap itu. Tadi saya sudah mengatakan senjata-senjatanya yaitu pemeriksaan batin, lalu doa pribadi, sakramen tobat, dan amal kasih. Yang terakhir sekarang, kalau kita ingat ketika kita dibaptis, kita itu menggunakan air baptis. Air baptis itu juga punya fungsi yang mengingatkan kita akan pertempuran rohani yang harus kita buat sebagai anak-anak Allah. Satu contoh saja. Air baptis itu mengingatkan kita akan 4 sungai yang mengalir melewati Taman Firdaus. Ada yang tahu nama 4 sungai itu apa? Efrat, apalagi? Tigris, apalagi? Ini pertanyaan pernah saya sampaikan ketika ada lomba kitab suci di Lapas Salemba. Dan teman-teman Lapas Salemba bisa jawab semua. Nama 4 sungai ya. Saya yakin umat kemakmuran juga bisa jawab, ya kan? Kalau nggak bisa jawab, ke Lapas Salemba janganlah ya. Jadi ada Efrat, ada Tigris, ada Pison, dan ada Gihon. Air baptis itu memulihkan kembali martabat kita seperti ketika kita diciptakan oleh Allah pertama kali, yaitu Adam. Maka Yesus adalah Adam yang baru, dan kita seperti Yesus ambil bagian dalam Adam yang barunya Tuhan Yesus melalui pembaptisan. Karena salah satu simbol air baptis adalah seperti 4 sungai yang mengaliri Taman Firdaus. Maka jangan sampai martabat baptisan kita yang sudah kita peroleh karena pengorbanan Tuhan itu tidak kita perjuangkan, tidak kita jaga, tidak kita rawat. Nah, cara merawatnya inilah yang kita sebut pertempuran rohani. Ada yang tidak suka bahwa kita dekat-dekat dengan Tuhan. Salah satunya seperti persekutuan doa ini ya. Ini cara merawat martabat baptisan kita. Ini cara kita juga bertempur melawan secara rohani, melawan kekuatan setan. Yang terakhir terus ya, nggak apa-apa. Saya akan memberikan satu contoh kecil bagaimana seseorang yang dibaptis itu dalam perjuangannya, dalam situasi yang tidak mudah, dia melawan godaan. Salah satu godaan setan yang paling kuat adalah putus asa, betul apa enggak? Karena putus asa itu berarti udah gak punya harapan. Gak punya harapan berarti gak mengandalkan Tuhan. Gak mengandalkan Tuhan itu adalah dosa yang paling berat, yaitu tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Artinya mengabaikan daya Roh Kudus. Itu dosa yang gak bisa diampuni. Karena apa? Gak punya harapan lagi. Nah, itu godaan setan yang paling berat. Biasanya kita diserang oleh godaan seperti itu ketika kita sedang terpuruk, ketika hidup kita sedang galau. Nah, saya punya teman, itu dia masuk penjara di rumah tahanan Cipinang. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Maka apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke rumah tahanan Cipinang, ada godaan untuk putus asa. Bapak Ibu tahu, kalau suami masuk penjara, itu yang paling dicemaskan apa? Yang paling dicemaskan adalah kalau keluarga menolak dia. Itu yang paling ditakuti. Maka kalau saya sharing di penjara itu ya, selalu yang mereka rindukan adalah keluarga. Tapi kalau suami masuk penjara, yang paling dirindukan kira-kira istri atau anak? Yakin? Bukan istri? Malah seneng ya. Gak ketemu istri. Tapi yang dirindukan betul anak. Maka banyak suami itu putus asa ketika apa? Jadi begini, biasanya kan kalau suami masuk penjara, istri akan jenguk. Minggu pertama dijenguk, minggu kedua dijenguk, minggu ketiga dijenguk. Tapi begitu masuk bulan yang ke-6, menjenguk sambil bawa surat gugat cerai. Dan kalau sudah surat gugat cerai, anak akan dibawa serta.
Di situ adalah puncak dari keterpurukan si bapak atau si suami. Maka teman saya itu memberi kesaksian, Romo, maaf, di Rutan Cipinang itu banyak yang tergoda untuk mengakhiri hidup. Itu godaan itu. Lah kamu sendiri bagaimana, tanya saya. Sempat saya mau begitu, Romo. Sempat saya bertanya, salah saya apa ya? Dia bertanya kepada pemimpinnya, dia bertanya kepada petugas di sana, dan dia bertanya kepada Tuhan, salah saya apa? Kemudian karena dia nggak menemukan kesalahannya yang membuat dia masuk penjara apa, dia menyalahkan semuanya. Dia menyalahkan pimpinannya, dia menyalahkan hakim, dia menyalahkan pengacaranya, dia menyalahkan Tuhan. Tapi kemudian pelan-pelan dia berubah. Pertanyaannya tidak lagi ini salah siapa. Pelan-pelan karena dia kemudian berdoa di depan patung Maria yang ada di sana, pertanyaannya berubah. Gara-gara Bunda Maria dia bertanya, bukan lagi salah siapa, dia bertanya maunya Tuhan apa. Dan itu yang dia lihat sebagai jawaban. Karena apa? Begitu dia bertanya Tuhan maumu apa dengan keberadaanku di penjara ini, dia dibuka matanya. Ada 70 lebih orang Katolik di Rutan Cipinang pada waktu itu. Tapi yang ikut misa cuma 30. Kemana yang 40, ya kan? Maka kemudian dia tahu, mungkin Tuhan mengirimku masuk penjara untuk mengembalikan domba-domba Katolik ikut Ekaristi. Maka dia kemudian pakai macam-macam cara supaya banyak orang Katolik ikut lagi Ekaristi. Dia buat kelompok kur, suaranya bagus. Dia itu waktu di paroki sebelum masuk penjara sering jadi Tuhan Yesus kalau pasio. Siapa yang saudara cari? Wah itu dia. Jawab mereka. Jangan lanjutin. Nah, dia biasa jadi Yesus, suaranya bagus, maka dia bikin kelompok kur. Dan betul, kelompok kur nggak banyak, cuma 5 atau 6 orang, tapi suaranya pelan-pelan jadi bagus. Maka walaupun cuma 6 orang, itu bisa sampai 4 suara ketika nyanyi untuk misa. Karena kurnya bagus, maka dikit-dikit, pelan-pelan banyak orang Katolik ikut misa lagi. Nama kelompok kurnya itu Vox Veritatis, suara kebenaran. Oh itu bagus itu. Saya beberapa kali misa dengan kelompok kur ini memang betul-betul bagus. Tidak hanya itu, tiap hari dia bikin kelompok sel. Yuk kita baca kitab suci, yuk kita doa rosario, yuk kita sharing iman. Tiap hari dia buat perkumpulan. Tujuannya apa? Supaya godaan nggak masuk. Terutama godaan putus asa, godaan untuk mengakhiri hidup. Romo harus begini Romo supaya nggak masuk godaan itu. Kalau dikasih kendor, wah masuk godaannya. Maka satu ketika saya ngobrol sama bapak ini, ada satu bapak yang mau bebas, dia bilang kepada saya, Romo, untung dia masuk penjara, Romo, katanya. Kalau dia nggak masuk penjara, saya nggak kenal Tuhan Yesus di gereja Katolik, Romo. Itu. Maka lihat bagaimana godaan yang paling berat, yaitu putus asa, itu bisa dikalahkan bukan dengan mencari-cari salah siapa. Tapi bertanyalah, Tuhan maumu apa dalam situasiku yang tidak mudah ini? Tuhan maumu apa dalam situasiku yang terpuruk ini? Tentu Bapak ini bisa mengatakan begitu karena apa? Karena dia punya tradisi berdoa, terutama devosinya kepada Bunda Maria. Maka lihatlah di mana-mana dalam gereja Katolik, Bunda Maria itu selalu berapa mahkotanya? 12 bintang berselubungkan matahari dan kakinya nginjek ular. Dalam kitab apokrif kisah Adam dan Hawa, ular itu adalah wujud dari setan. Kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan itu kesaksian teman saya itu ya. Maka ketika dia sudah bebas dari rumah tahanan Cipinang, apa yang dia buat? Dia sekarang tiap bulan sekali pelayanan ke penjara. Cipinang, Salemba, Sukamiskin. Karena dia tahu godaan yang paling berat di penjara seperti itu ya. Nah inilah pertempuran rohani kita. Tentu ini tidak bukan berarti kemudian yang nggak pernah pelayanan penjara tidak ada sama sekali hubungannya, enggak. Godaan juga bisa masuk dalam rumah tangga ya. Betul nggak dalam keluarga kita? Betul kan ya? Biasanya godaan yang paling berat adalah nggak sabar dalam rumah tangga ya. Biasanya seperti itu. Istri nggak sabar sama suami nggak sabar sama istri. Orang tua nggak sabar sama anak nggak sabar sama orang tua. Padahal menurut Santo Paulus, kasih pertama-tama sabar. Dan sabar dalam bahasa Latin adalah pasiensia. Pasien artinya apa?
Patos, berani menanggung penderitaan. Bayangkan, setengah jam mau misa, rumah ke gereja itu 25 menit. Istri di mobil, suami di mobil, istri masih dandan. Padahal tinggal setengah jam lagi nih. Perjalanan rumah ke gereja 25 menit. Suaminya klakson kencang-kencang ya kan. Istrinya, sabar, kenapa sih? Suaminya, udah mau ini misa telat. Wah, itu. Nah, kadang-kadang godaan-godaan kecil seperti ini juga masuk ke dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa melatih kesabaran untuk menutup pintu. Ini juga pertempuran rohani. Maka sangat bagus kalau di tiap rumah ada altar, ada patung keluarga kudus atau patung kudus, dan itu menjadi pusat keluarga untuk berdoa. Disitulah kita bisa mengizinkan Tuhan berperang bersama kita, melawan godaan-godaan setan dan roh-roh jahat lainnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dari saya itu yang bisa saya sharingkan sebagai materi untuk malam ini. Semoga memberikan inspirasi dan terutama semakin menguatkan martabat dan kesadaran kita tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah berkat baptisan yang kita terima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.